bersama kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Baik, langsung saja untuk sesi pengajian pada hari ini saya serahkan ke Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus Bapak Resvani, Bapak Ari, tumben Pak Bustanil Husni gak ada. Lagi ada mau rumah sakit. Oh, enggak. Cuman siapa ya? Oh, enggak. Putranya. Oke, Bu Dokter juga dan semuanya saja, semoga baik yang hadirin maupun yang hadir on, semoga saja semuanya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan seperti biasa kita doakan semoga perusahaan Tura Group ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun di dalamnya juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menjadi asbab kemuliaan tapi juga kebahagiaan, tidak hanya di dunia tapi hingga surga nanti. Amin, Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas yang hari ini adalah nama Allah Al-Hadi. Al-Hadi secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi petunjuk. Saya ulang, Al-Hadi secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi petunjuk. Kata Al-Hadi ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ha, dal, dan ya, hadaya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Yang kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Yang pertama dulu, tampil ke depan memberi petunjuk. Makanya gini, ini menarik ya. Ketika kita sholat itu kan di Fatihah ada pernyataan ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau di terjemahannya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kalau kita buka tafsirnya berdasar makna yang ini, antarkanlah. Jadi tidak hanya tunjuki, tapi antarkan. Antarkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya misalnya, Pak, mana masjid di sana? Itu namanya dalil. Petunjuk juga. Dullani, tunjukkan kepadaku. Dalil, petunjuk. Mana masjid? Sana. Itu namanya dalil namanya. Tapi kalau orang nanya ke saya gini misalnya, Pak, mana masjid di sana? Ayo saya antar. Ah, itu hidayah. Hadayahdi itu gitu. Jadi hadayahdi itu tidak hanya menunjuki tapi mengantarkan. Maka makna ihdinas siratal mustaqim itu kalau kita buka tafsirnya itu dia hanya sekedar bermakna tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi lebih dari itu maknanya adalah antarkan. Tidak hanya tunjuki tapi antar kami ya Allah meniti jalan yang lurus. Kalau yang antar Allah selamat apa selamat? Pasti selamat. Nah, itu hadayah. Bedanya hadayah dengan dalaya dulu dalilan. Nah, hadayah itu juga bisa berarti dia menyampaikan dengan lemah lembut. Karena kata hidayah itu seakar dengan kata hadiah. Jadi kata hidayah, hadayahdi itu seakar dengan kata hadiah. Kalau kita mau memberi hadiah pada seseorang itu pertama apa? Ya dengan memuliakan yang bersangkutan. Cari momen yang tepat untuk memberikan hadiah itu. Kita pilih sesuatu yang disenangi oleh yang bersangkutan atau yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Terus disampaikan dengan cara yang baik, dikemas dengan kemasan yang baik, dan pokoknya serba baiklah. Karena prinsipnya hadiah itu memuliakan. Maka bagi siapapun yang hendak menyampaikan hidayah atau menyampaikan kebenaran kepada seseorang, hidayah iman dan Islam kepada seseorang, maka hendaklah dia menempuh jalur-jalur hadiah itu. Itu seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya ada orang yang ada seorang fakir, ada seorang miskin misalnya, ada seorang teman misalnya, dia nggak sholat misalnya, itu jangan buru-buru kita datang langsung aqimis sholat ya. Kalau nggak sholat dosa besar. Tapi kita datang pertama bawa tentengan apalah yang dia sukai. Kita traktir dia di mana dulu. Kalau kita nggak bisa traktir kan nggak ada uangnya, paling nggak kita datang basa-basi ngomong apa dulu lah, bantu apa secara yang bisa kita bantu sebatas yang kita mampu. Baru pelan-pelan kita kasih hadiah sarung atau mau kena. Loh buat apa ini? Ya sholat lah.
gitu. Jadi menempuh cara-cara seperti itu. Makanya di dalam Islam itu ada namanya fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah ini tentu berbeda dengan fiqhul ahkam. Kalau fiqhul ahkam kan kecenderungannya hitam putih lah. Halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan seterusnya. Tapi kalau fiqhud dakwah itu bahasanya nggak hitam putih. Dia kadang agak melingkar, tapi nggak muter-muter ya, teman agak melingkar. Tapi tujuannya adalah supaya orang yang disampai nasihat itu dia bisa menerima. Saya ambil contoh yang mungkin jenengan pernah baca. Saya baca ini dalam kitab diantaranya Ar-Rasul Al-Mu'allim, Rasulullah Sang Guru SAW, dalam karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Khuddah rahimahullah. Disebutkan dalam riwayat itu ada seorang laki-laki yang sudah masuk Islam, dan dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam tapi zina itu hobi saya. Bayangkan ya, di depan Nabi dia ngomong gitu, saya sudah masuk Islam tapi zina hobi saya. Dia bilang, wah itu kalau nabinya saya mungkin pop gitu ya. Tapi Nabi itu luar biasa. Nabi tidak berkata haram, maksud neraka loh ya, enggak. Tapi Nabi juga tidak mengiyakan karena itu memang itu haram. Tapi lihat kalimat beliau. Ini namanya fiqhud dakwah, disampaikan sebagai laksana orang menyampaikan hadiah tadi dia. Diajak berpikir sama Nabi itu. Kalau ibumu ada yang menzinai bagaimana, kata Nabi. Tanya gitu. Kalau ibumu ada yang menzinai bagaimana? Ya, saya bunuh dia ya Rasulullah. Siapa yang berani menzinai ibu saya bunuh dia. Ini mafhum riwayatnya. Kalau anak perempuan kamu dizinai orang, wah saya bunuh dia. Mulai meninggi pokoknya. Kalau kakak atau adik perempuan kamu dizinai orang, saya bunuh dia. Saya bunuh itu yang menzinai kakak atau adik perempuan saya. Kalau bibi kamu ada yang menzinai, wah saya bunuh dia. Marah-marah dia. Saya bunuh, marah-marah dia. Terus kata Nabi, ketahuilah, kata beliau, kalau kamu menzinai seorang wanita, maka wanita yang kamu zinai itu kalau bukan ibu seseorang, anak atau dia anak perempuan seseorang, atau dia kakak atau adik perempuan seseorang, atau dia bibi seseorang. Dia bilang gitu. Terus dia diam gitu. Mulai merenung. Ternyata dia baru ngeh bahwa ketika dia menzinai seorang wanita, maka wanita yang dia zinai itu kalau bukan ibu seseorang, bisa jadi adalah anak perempuan seseorang, atau kakak atau adik perempuan seseorang, atau bibi seseorang. Diam dia, kata Nabi. Udnu sini, mendekat kata Nabi, suruh mendekat. Sama Nabi dipukul dadanya. Allahumma ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulah. Didoakan sambil dipukul dadanya oleh Nabi. Terus diruqyah suruh mangap, ditiup oleh Nabi itu mulutnya. Tapi yang ini Muhammad Rasulullah ya jadi aman. Kalau yang ini Muhammad Subhan jangan coba-coba. Akhirnya beliau pergi sambil berkata, ya Allah, perbuatan zina yang tadinya paling saya sukai sekarang menjadi perbuatan yang paling saya benci. Itu contoh itu. Jadi itu namanya fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah itu memang tidak saklek bahasanya. Orang yang tidak sabar dengan fiqhud dakwah kadang belum apa-apa orang udah pada komentar, wah ustadz ini nggak tegas, ustadz ini nggak tegas, kiai ini nggak tegas. Padahal bukan nggak tegas. Kadang kita pakai pendekatan fiqhud dakwah. Itu seperti itu. Nah, orang yang sabar alhamdulillah menikmati prosesnya. Dan memang kalau kita bicara fiqhud dakwah kadang ya gak sak-cek-saknya. Nah, itu apa itu, Pak? Orang Aceh enggak paham ya. Enggak sekaligus kadang hasilnya itu. Memang butuh proses. Namanya fiqhud dakwah. Nah, tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ketika ada dua orang sahabat Nabi yang hendak berdakwah itu, Nabi berpesan yassira wa la tu'assira. Basyira wala tunafira. Kata Nabi, permudah jangan dipersulit, berikan kabar gembira, jangan buat orang lari, rangkul jangan pukul kalau bisa, ajak jangan diinjak kalau itu. Jadi dan ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Itu perintah Nabi kepada diantaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, delegasi dakwah beliau yang tidak dikirim ke Yaman saat itu diantaranya. Nah terus kemudian Siti Aisyah sendiri radhiyallahu anha juga berpesan, ketika seseorang hendak memberikan nasihat atau fatwa kepada seseorang, kata beliau, mbok ya dipikir dulu gitu loh.
Jadi kalau kita mau menasihati seseorang, mau memberikan fatwa, nasihat atau mau idhah pada seseorang, bawa dipikir dulu gitu loh, kata beliau itu. Apakah dengan nasihat kita itu dia akan semakin dekat dengan agama ini, atau dia malah lari dari agama ini? Jadi kalau kita mau memberikan statement agama pada seseorang, bawa ya dipikir dulu gitu loh. Saya ulang, bawa ya dipikir dulu. Apakah yang bersangkutan ini akan semakin dekat dengan agama ini, atau justru akan semakin jauh dari agama? Ya, bisa dimengerti ya? Wes. Makanya itulah pendekatan fikih dakwah itu. Saya teringat di Jawa Timur itu ada dua sosok kiai yang namanya, pertama Kiai Wahab Hasbullah, yang kedua itu Kiai Bisri Sansuri. Itu corak kekiaiannya berbeda. Kalau Kiai Wahab Hasbullah itu, beliau itu sering kalau ditanya orang selalu memberikan jawaban hukum alternatif, hukum yang paling rendah, yang paling ringan. Kalau Mbah Bisri itu seringkali ngasih jawaban hukum yang paling berat. Suatu saat ditanya oleh sebagian jamaahnya, sama-sama santrinya itu, Yai, Mbah Wahab ditanya, kenapa panjenengan kok ngasih hukum alternatif yang paling ringan kepada umat itu? Seringkali kalau ditanya orang mesti cari memberi alternatif hukum yang paling ringan. Kata beliau begini, saya lebih suka orang itu tetap di dalam agama ini, walaupun dengan pilihan hukum yang paling ringan, daripada saya kasih yang berat dia malah lari. Jadi sengaja saya kasih dia pilihan hukum yang paling ringan, supaya dia tetap dalam agama ini, daripada saya kasih dia yang berat tapi kemudian yang bersangkutan malah lari dari agama ini. Sebentar. Itu seperti itu. Izin saya dulu, ada yang saya laporan mau lagi ngajar. Insya Allah nanti saya masih ngajar dulu nih, insya Allah. Baik, kita teruskan lagi. Jadi ketika kita bicara fikih dakwah itu memang bahasanya memang lebih kepada tadi itu, bagaimana umat itu tetap bertahan dalam agama ini, walaupun kalau bahasanya Mbak Wahab itu dengan pilihan hukum yang paling ringan. Nah, kalau Mbak Bisri ditanya lain lagi, Yai, kenapa panjenengan kok ngasih hukum yang paling berat? Kata beliau begini, kata beliau itu, umat ini banyak nawarnya. Umat ini banyak nawarnya. Sengaja saya kasih hukum yang paling berat supaya kalau dia nawar jatuhnya nggak ringan-ringan banget, nggak turun-turun banget, kata beliau gitu. Ya semua punya pertimbangannya masing-masing. Cuman memang saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara fikih dakwah tadi konsepnya merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, permudah jangan dipersulit. Makanya kalau kita bicara hukum, kalau kita bicara fikih dakwah ya, itu yang sampaikan pertama yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja. Karena begini, mohon maaf ya, kemampuan orang dalam mencerna agama itu seperti bayi gitu loh. Seperti bayi. Seperti bayi. Jadi bayi itu kalau awal mulanya yang bersangkutan itu masih baru lahir kan tentu dia belum bisa makan kecuali yang cair gitu. Itu seperti itu. Jadi tidak bisa makan kecuali yang cair. Makanya terus kemudian yang bersangkutan itu kita kasih ASI misalnya. Nanti setelah sekian bulan baru mulai makanan yang halus misalnya. Nanti setelah sekian bulan lagi mulai makanan yang mungkin agak kasar. Sampai setelah sekian tahun ongol-ongol semua masuk udah pokoknya saat. Jadi semuanya masuk udah. Ya itu bertahap dan tidak bisa langsung. Bayi baru lahir misalnya langsung kasih makanan yang kasar. Ya dokter lebih tahu lah, mencret atau bisa mengalami infeksi apa macam-macam. Nah sama dengan orang dalam beragama. Orang baru belajar agama, dikasih yang berat-berat, mencret, gitu loh. Dan kalaupun dia bertahan tidak lama biasanya. Karena saya pribadi mengetahui ada beberapa orang dalam proses itu langsung di level yang keberapa gitu ya. Jadi nggak dari dasar dulu. Tidak berproses, tidak bertahap begitu.
Kebanyakan memang nggak lama, atau ya mencret itu, stres itu, naudzubillah min dzalik tadi. Itu seperti itu. Makanya ketika kalau dalam Islam ya, itu ada Islam muqtadul mahal. Muqtadul mahal itu dengan siapa kita bicara, itu kita harus tahu. Itu dalam Islam. Terus ada muqtadul mahal, di mana kita bicara. Jadi dengan siapa saya bicara dan di mana saya bicara, itu harus clear itu. Karena kalau tidak, nanti ya tadi seperti halnya bayi yang baru lahir langsung kasih makanan yang kok kasar ya mencret tadi itu. Atau bermasalah pasti pencernaannya misalnya. Itu seperti itu. Nah, sebaliknya kalau ada orang sudah tua dikasih susu terus ya mencret juga. sudah levelnya tinggi kalau dikasih yang halus ya mencret juga, lama-lama sama saja. Makanya kita harus bisa bijaksana dan bijaksini lah. Itu kalau kita bicara agama itu seperti itu. Ini konteksnya dalam fikih dakwah, menyampaikan hidayah itu sama dengan menyampaikan hadiah. Ya, dicari waktu yang tepat, dibingkis dengan bingkisan yang tepat, disampaikan dengan cara yang baik misalnya. Ya, dan bersikap memuliakan, itu dakwah itu. Dan tidak ada masalah kalau awal mulanya kita gunakan materi sebagai pemancingnya. Makanya di antara mustahik zakat kan wal muallafati qulubuhum kan. Orang-orang yang hatinya dilunakkan untuk masuk Islam. Itu dalam pengertian kalau versi Imam Hanafi itu tidak hanya orang yang baru masuk Islam pengertiannya, muallaf itu. Kalau kata Imam Hanafi, di antara pengertian muallaf itu adalah orang yang masih di luar Islam. Cuman kita coba lunakkan supaya dia tertarik untuk masuk Islam. Nah, jadi kita lunakkan supaya tertarik untuk masuk Islam. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya, insyaallah. Nah, itu diantaranya itu. Atau yang sudah masuk Islam supaya tidak goyah iman Islamnya. Nah, kita jaga dengan memberikan kecukupan dalam segi materi misalnya. Itu wal muallafati qulubuhum. Kita coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ini, antara lain ini di surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 54 itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wal ya'lamal ladzina utul 'ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Qur'an itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi di sini informasinya jelas ya, bahwa Allah lah yang berkuasa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Di sini kalau kita maknai sesuai dengan perkata tadi, maka maknanya tidak hanya Allah memberi petunjuk, tapi Allah juga mengantarkan. Biar lebih jelas barangkali gini ya. Nanti kita berangkat dari surah Al-Ankabut ya. Al-Ankabut ayat 69. Insyaallah nanti di sini juga ada. Ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Dan orang-orang yang mau berjuang atau bersungguh-sungguh untuk sampai pada keridhaan kami, sungguh kami akan tunjuki dia atau kami antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada keridhaan kami atau kepada kami dengan selamat. Ayat ini, para ulama ketika membahas ayat ini seringkali dikaitkan dengan hadis Bukhari Muslim, sehingga saya hadisnya Bukhari Muslim. Di situ disebutkan Allah berfirman dalam hadis qudsi. Bisa dicek nanti dalam kumpulan sahih hadis qudsi, ada di situ juga insyaallah. Hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Hambaku mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Hambaku mendekat kepadaku sambil berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya sambil berjalan cepat atau berlari. Artinya apa ini? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Makanya satu kebaikan dibalas dengan 10 minimal itu.
Itu minim, bukan maksimal, minimal. 100, 700 bahkan hingga tak berhingga. Baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah. Itu namanya semua aksi baik kita menuju kepada Allah direaksi lebih baik oleh Allah. Dan semua perjalanan menuju kepada Allah mengundang ampunan Allah. Karena surah Hud ayat 114 ya, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Surah Hud ayat 114. Kita ngaji begini insya Allah, dan semua Allah terima ngaji kita sehingga Allah kasih kita pahala, amin insya Allah. Tapi plus ampunan, karena malaikat dan ikan-ikan di lautan bahkan memintakan ampun kepada Allah untuk kita, insya Allah. Semoga ya, amin insya Allah. Itu begitu. Artinya apa? Artinya aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih gitu, gak cuma pahala gitu. Dan Allah pastikan kita sampai kepada Allah dengan selamat. Asal kita fanatik dalam hati kita, tujuan kita adalah Allah, perjumpaan dengan Allah, ridho Allah, cinta Allah, udah. Maka kita berusaha omong bagaimana Allah ridho. Sehingga Nabi itu ketika kena musibah, apa kata beliau? Kami bersedih, tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho. Itu kata Nabi. Orang kalau sedih kan cenderung ngomongnya kan ngawur ya. Ya Allah maha tahu bahwa orang yang sedih itu pasti ngomongnya mungkin ngawur. Tapi Allah melalui nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW, yang juga bisa bersedih, itu kata Nabi, kami memang bersedih. Dan kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho. Maka omong harus bagus, jangan jelek. Kadang ya sayang sekali kalau ada orang wis kena musibah ngomongnya jelek, dan jelek itu untuk dirinya sendiri lagi ngomong jeleknya itu. Bagaimana nanti saya, pokoknya ngomong yang jelek tentang diri ya, kan mendingan diujian dengan harapan-harapan kepada Allah yang baik-baik. Makanya Nabi ketika takziah, Nabi berpesan, hendaklah penghuni rumah ini jangan berkata yang buruk, berkatalah yang baik-baik, karena setiap perkataannya diaminkan oleh para malaikat. Ya, makanya saya ulang, hati-hati, omong harus hati-hati. Nah, sedih tidak apa-apa, ngomong nggak apa-apa, tapi ngomongnya harus yang Allah ridho. Jangan sampai yang Allah tidak ridho dalam hal ini. Itu seperti itu. Pun lanjut. Terus kemudian kalau kita fanatik, Allah tujuan kita, Allah yang kita tuh ridho Allah, cinta Allah, dekat dengan Allah, dibersamai dengan Allah secara khusus. Kalau itu tujuan kita, sampai kita kepada Allah dengan selamat. Nah, saya mau tadi ya, omong, usahakan yang baik. Karena itu akan kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana omongan kita itu Allah ridho. Bertindak apapun bagaimana Allah ridho. Itu pikiran kita. Nah, itu baru kita masuk dalam bimbingan Allah yang betul-betul nantinya itu. Nah, tidak hanya dibimbing, bahkan diantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang antar pasti selamat. Karena yang antar adalah Allah. Makanya kita harus fanatik dalam hati kita, tujuan kita adalah Allah, perjumpaan dengan Allah, ridha Allah, cinta Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya di surah Al-Furqan ayat 20, surah ke-25 ayat 31. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 31. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Bahkan di ayat yang lain, setiap nabi itu dikasih jatah musuh dari kalangan setan manusia maupun setan jin. Maka kata para ulama, adalah orang yang gila ketika dia merasa tidak ada yang membencinya. Tidak adalah orang gila ketika seseorang menyangka dirinya tidak ada yang membencinya. Maka di antara kesalahan orang yang baik adalah dia merasa semua orang seperti dia. Sebagaimana kesalahan orang yang jahat, dia menyangka semua orang seperti dia. Itu kesalahannya. Yang betul adalah kita proporsional aja, bahwa jangankan sekelas kita yang ece-ece ini, sekelas Nabi dan Rasul yang settingan wahyu saja, itu Allah sediakan, bahkan dengan sengaja Allah sediakan itu musuh dari bangsa manusia, setan manusia maupun setan dari bangsa jin. Tentu informasi ini tidak untuk membuat kita takut, tidak,
tidak untuk kita takut kepada makhluk maksud saya. Tapi justru informasi ayat ini untuk memberitahukan kepada kita betapa kita ini harus selalu minta pertolongan Allah. Betapa sebenarnya kita ini setiap saat kita itu butuh pertolongan Allah. Karena kepastian orang yang gak suka sama kita itu Quran yang bilang. Saya ulang, jangankan sekelas kita yang gak settingan wahyu loh ya. Wong Nabi dan Rasulnya settingan wahyu sudah Allah pastikan kok ada musuhnya. Cuman kan dalam Islam kita nggak boleh seudon sama orang juga kan. Di sekantor ini misalnya, siapa lawan saya? Nggak boleh kita seudon. Kan nggak boleh kita seudon. Kita husnudon walaupun kita harus waspada. Nah, ketika suatu saat kita dikejutkan oleh aksi musuh kita kepada kita, kalau kita punya dekengan pusat, itu Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya. Maka insya Allah ya kita selamat gitu. Makanya Al-Furqan ayat 31. Makanya kita itu harus selalu banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak. Sebentar ya, nanti boleh. Nanti sebentar ya. Enggak apa-apa nanti. Boleh. Mumpung belum hilang. Tapi saya lanjutkan dikit. Makanya kita pagi dan petang itu ada doa a'udzubika kalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Ada bismillahirrahmanirrahim la yadhuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un. Nggih, monggo silakan. Lho nggih monggo. Nggih mumpung masih ingat kan? Ya. Tadi kan sempat disinggung ya masalah Pak Ustaz nyampaikan kalau niat kita baik, niat kita baik nih, kita Allah, pasti itu akan diterima direaksi oleh Allah lebih baik. Nah, ini kalau di kehidupan sosial ini bisa abu-abu loh namanya. Oke terus nih. Nah, contohnya ini misalkan ya, mohon maaf ya kan kita di sini kan banyak nih Pak ya, secara ini ya, bukan saya punya masa yang beda-beda ya kan, pemikiran yang beda-beda, keluarga yang beda-beda. Saat yang punya etikat baik nih, misalkan ini yang punya etikat baik. Ini misalkan, wah ini tidak usah, orang ini bilang pasar, hancurin, jual makanan ini. Dia niatnya untuk mendekatkan diri Allah, karena itu kan mengganggu orang pasar ini. Terus kan ada orang maksiat ini lagi ngapain maksiat sendiri, wah hancurin segala, mau hancurin gitu kan. Nah, niatnya dia ingin berkontribusi positif nih. Tapi apakah itu iya, intinya mendapatkan respon positif, ataukah malah sebenarnya itu sebaliknya? Bagus. Ada gitu. Karena kadang-kadang ada yang tidak aliran dan wah Anda sesat nih, nggak boleh nih berdasar sebuah surat seperti ini nggak boleh nih. Misalkan contoh dari itu misalkan taruhan jual ini salah, taruhan dari cepat salah ini salah. Mengangkat tujuannya dia ingin dakwah lah, tapi pendekatan dia mungkin tidak pas. Apakah itu dapat kontribusi positif atau tidak? Nah itu hubungannya sama yang tadi ya, fikut dakwah ya. Nah, fikut dakwah itu kan sebenarnya sih yang perlu pintar itu yang masih dakwah atau orang yang mau belajar ilmunya gitu kan. Itu jangan sampai nanti orang dakwah asal aja dia memberikan suatu ajaran pada orang yang mungkin yang sebenarnya dia belum dapat ilmunya, atau sebenarnya di tinju masyarakat sebenarnya ya ada pandangan lain yang ini misalkan ya kayak tadi ini. Ada orang jualan siang-siang kan lagi tren viral tuh, jualan gorengan pukulin, pecahin kacanya gitu kan. Ada. Terus siang-siang kalau dia kalau saya nggak jualan, anak istri saya makan apa gitu kan? Ini jangan misalnya gitu. Tapi tujuan dia yang orang ini tujuannya biar mendapatkan itu awal karena dia, gitu. Ya, Samun. Makanya modal semangat aja dalam dakwah nggak cukup. Dalam dakwah itu harus pakai ilmu juga. Jadi dalam dakwah itu modal semangat aja nggak cukup, harus pakai ilmu. Sama dengan konsep jihad itu. Kita berbaik sangka lah, beberapa kawan-kawan kita di Harokah misalnya itu punya semangat jihad yang luar biasa. Dan semangatnya benar, itu tidak salah. Semangatnya benar, niatnya benar untuk berjihad. Tapi ketika cara jihadnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tentu akan menjadi masalah. Nah, makanya saya ulang, niat itu harus mengaktualisasikan niat itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, perihal yang Jenengan contohkan tadi itu, ini kan babnya terkait dengan anggaplah dia berniat untuk bernahi mungkar gitu ya. Karena dia melihat apa yang dia lakukan itu sebagai bentuk kemungkaran.
Nah, di sini sebenarnya ya, kalau berkaitan dengan kebijakan publik, apalagi kita tinggal di negara yang punya aturan sendiri, itu sepatutnya lah kemudian yang punya sohibul wilayah sebenarnya yang punya kewenangan itu. Maka sepatutnya lah kemudian dari pihak-pihak yang punya semangat dakwah itu, dalam hal ini bernahi mungkar, itu bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat harusnya. Ini bagaimana Pak mengantisipasi warung-warung yang satu sisi ada kebutuhan ekonomi dari masyarakat, tapi satu sisi ada kebutuhan agak Ramadan lebih khidmah, bagaimana solusinya itu dibicarakan harusnya. Itu kalau kita bicara dakwah. Tapi kan sebagian kita kan faktanya kan ada yang hanya bermodalkan semangat kan. Itu seperti itu. Ya tadi saya ulang, dalam dakwah itu tidak cukup hanya bermodalkan semangat. Tapi harus pakai ilmu. Bahkan harus menggunakan adab dalam hal ini. Nah, alih-alih nanti bukannya aksi simpatik malah mengundang kebencian dari sebagian orang kepada Islam dan kaum muslimin misalnya. Ya itulah pentingnya kita belajar sih. Itu pentingnya kita apa? Belajar itu. Itu seperti itu. Beberapa ulama kita kan mengomentari beberapa aksi bom bunuh diri itu. Terlepas dari ada apa di balik itu ya. Itu kan mengatakan apa? Niat mereka sudah benar sebenarnya jihad niatnya. Cuman caranya. Jadi niatnya sudah benar, cuman caranya. Jadi makanya saya ulang, niat jihadnya sudah benar, semangat jihad itu benar. Tapi ketika kemudian dilakukan dengan tanpa ilmu, tanpa aturan yang jelas dalam bimbingan agama, itu bisa, kalau bahasanya para ulama, merusaknya lebih besar daripada memaslahatkannya itu. Jadi orang yang bertindak atas dasar kebodohan itu bisa kemaslahatannya itu madorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Nah, namun kalau kita yang punya semangat berdakwah juga, semangat ini patut kita tampung sebenarnya. Semangat itu patut kita tampung juga sebenarnya. Tapi untuk kita bina dan kita arahkan agar kemudian lebih berakhlak lah atau lebih berilmu dalam hal ini. Kita nggak usah jauh-jauh. Di antara panjenengan yang aktif di ormas tertentu, itu kan model pengurusnya macam-macam. Ada yang kalau rapat itu usul, begitu suruh dikasih kerjaan tidak beres, itu ada. Yang begini jangan dibuang, karena kita butuh ide-idenya. Kan ada orang itu kalau rapat itu idenya banyak dia, tapi begitu dikasih tanggung jawab nggak beres. Pernah ada orang gitu ya. Di sini nggak ada, tempat lain ada. Nah, orang model begini jangan kasih kerjaan dia. Tetap diundang dalam rapat karena idenya kita perlukan. Ada orang itu kalau diundang rapat nggak pernah datang. Ada acara nggak pernah datang. Tapi begitu kita hubungi, yang kurang dananya apa? Kita tutup. Nah, ada yang begitu itu. Yang begini juga jangan dibuang karena kita butuh dananya itu diperlukan juga perannya itu. Ada juga orang yang lengkap, ya bisa ngomong, ya bisa bekerja juga. Kan macam-macam potensi orang itu. Makanya di masa Nabi kita Muhammad SAW itu pada momen-momen tertentu yang ditunjuk justru sahabat muda, bukan sahabat senior. Bahkan sahabat senior menjadi makmum dari sahabat muda seperti Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu itu yang pernah jadi panglimanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar di kalangan para sahabat Nabi. Nah, maka saya ulang, semangat dakwah saja nggak cukup, tapi semangat mereka kita tangkap. Kalau kita punya kekuatan untuk merekrut, kita rekrut mereka itu. Biasanya cara menaklukkan mereka ini dengan cara ditraktir. Ditraktir, kita ngajak ngobrol, ya ditraktir, kita makan-makan, tidak ngomong baik-baik. Pelan-pelan kita ajak ngaji, pelan-pelan kok dengan izin Allah, kalau insya Allah akan lebihan. Saya masih ingat dulu itu, Allahyarham Kiai Haji Hashim Muzadi itu pernah kan beberapa kali singgah di Habib Rizik, hafizahullah, di beberapa kali sowan ke sana. Ya rupanya saya lihat beberapa ceramahnya Pak Hashim Muzadi di markasnya FPI itu kan bahasanya mendinginkan. Nah, dan sekarang FPI kan masya Allah, alhamdulillah, walaupun sudah nggak ada bentuknya, tapi kan paling nggak kan aksinya nggak seperti dulu lagi. Dulu pas awal-awal muncul dulu itu seperti itu. Ya karena mungkin ya tadi itu semangat dakwahnya tidak kita gembosi, semangat amar ma'ruf nahi munkar itu nggak kita gembosi, tapi barangkali caranya yang perlu kita, kemasannya yang perlu kita perbaiki. Nah, kita yang punya potensi orang seperti kita rangkul, Pak. Kita rangkul kalau kita punya kemampuan merangkul. Kalau nggak punya kemampuan merangkul ya didoakan supaya mereka tidak berlebihan di dalam aksinya itu. Saya kira yang ngoten nggih. Ya, jadi niat saja nggak cukup, harus pakai ilmu memang di dalam berdakwah itu. Sama dengan gini.
Kadang orang tidak menyadari. Kita ini seringkali menilai diri kita itu dari apa yang kita pikirkan, gitu. Sementara orang lain itu menilai kita dari apa yang kita lakukan. Saya ulang ya, seringkali kita itu menilai diri kita dari apa yang kita pikirkan. Sementara orang lain itu menilai kita itu dari apa yang kita lakukan. Niat saya baik kok, tapi kelakuan kita nggak baik. Walaupun kita ngomong niat saya baik, tapi kelakuan kita nggak baik, orang nggak mau tahu, gitu loh. Kamu ngomong niat baik, tapi kelakuanmu nggak baik kok. Bisa dimengerti ya? Nah, makanya harus dicocokkan antara niat dan perbuatan dan harus berdasarkan pada ilmu supaya nggak serampangan tadi itu. Itu seperti itu. Monggo. Nah ini kaitannya sama dulu kan terkait yang pertemuan Nabiullah Khidir dengan Nabi Musa. Nah itu kan dua orang punya sudut pandang yang berbeda. Bukan pendidikan, sudut pandang yang berbeda. Ya, yang satu mungkin kalau kita lihat sih mungkin syariat. Yang satu mungkin itu sudah hakikat ya. Nah pada pertemuan kedua ini kan nggak ketemu juga ujungnya nih. Nggak ketemu juga ujungnya. Nah ini kan batasannya jadi kalau kita dikaitkan dengan fikih dakwah ya, kalau kita mau ngajarin orang, kita sebagai orang Jawa harus tahu yang kita ajarkan, atau sebaliknya yang belajar juga harus tahu gitu batasannya dia sampai mana gitu. Karena ini nyebrangnya kejauhan ini. Nggak akan ketemu syariatnya ya sesuai syariat udah benar, Nabi Musa benar, kalau orang udah bahasanya memang harus gini benar, tapi secara mungkin hakikatnya nggak ketemu gitu, nggak masuk sih Nabi Musa nggak bisa memahami Nabi Khidir. Jadi yang harus dipahami itu gini, Nabi Musa itu ketemu sama Nabi Khidir kan konteksnya adalah Allah ingin beritahukan kepada Nabi Musa bahwa ada loh Musa ilmu yang kamu tidak ketahui, yang itu aku ajarkan kepada satu hambaku yang kamu belum ketahui. Maka Allah suruh Nabi Musa menemuinya itu dalam konteks supaya Nabi Musa itu tahu, karena sebelumnya kan beliau sempat dalam tanda kutip tinggi kan, meninggi dengan mengatakan ya akulah orang yang paling berilmu gitu. Ternyata ada ilmu yang Nabi Musa tidak ketahui itu. Tapi dalam kisah ini tetap endingnya adalah Nabi Musa tetap lebih mulia daripada Nabi Khidir alaihissalam. Dua-duanya mulia. Nabi Khidir mulia alaihissalam, Nabi Musa tapi lebih mulia karena beliau nabi dan rasul, beliau ulul azmi minar rusul. Artinya apa? Berpegang pada ilmunya Nabi Musa itu tetap lebih mulia daripada berpegang kalau seandainya kita harus memilih minus Nabi Musa hanya Nabi Khidir saja. Kalau Nabi Khidir saya yakin beliau sudah lengkap ya. Kalau kita misalkan sebagian orang di antara kita kan hanya pakai hakikat nggak pakai syariat, itu maksud saya itu kan bahaya. Tetap kalau ingin mencapai kemuliaan harus berangkat dari syariat. Ya, sebagaimana ilmunya Nabi Musa. Saya pribadi ya, kalau ketemu sama orang yang aneh-aneh itu saya ilmunya Nabi Musa saya bilang gitu. Saya ilmunya Nabi Musa. Saya ini orang fikih saya bilang gitu. Biar orang nggak aneh-aneh lagi sama saya. Karena kadang kadang ketemu sama orang yang aneh-aneh itu saya bilang saya ilmunya Nabi Musa. Saya ini orang fikih saya bilang. Kalau orang fikih itu kan realistis apa adanya gitu. Dan tetap saya ulang pendekatan Nabi Musa itu lebih dipuji oleh Allah. Bukan berarti kita menghina, bukan berarti apa yang dilakukan Nabi Khidir itu terhina, enggak, itu mulia. Tapi derajat yang dipakai oleh Nabi Musa itu adalah derajat yang lebih mulia karena itu adalah syariat. Dan agama ini dijaga oleh Allah dengan syariatnya itu. Dan siapapun yang hendak melangkah ke langkah yang di levelnya Nabi Khidir itu, dia harus belajar syariat terlebih sebagai dasarnya. Karena kalau enggak bisa gendeng dada ya. Kalau bahasa Jawa bilang. Itu seperti itu. Nah, saya mau teruskan lagi ya. Jadi saya ulang sekali lagi, niat saja tidak cukup, tapi harus ada tindakan yang sesuai dengan bimbingan ilmu dan akhlak dalam hal ini, terutama di dalam dakwah. Dan kembali lagi pada konsep musuh tadi, kita di informasi ayat seperti ini tidak untuk kita takut kepada musuh ya, tapi lebih kepada supaya kita ini justru banyak berlindung kepada Allah dari bahaya musuh itu. Makanya ada zikir pagi dan petang, ada zikir habis sholat, ada ayat kursi, ada tawakal, ada sedekah. Itu perlu kita lakukan itu. Karena kita nggak mungkin mensuudzoni semua orang adalah musuh kita atau seseorang memusuhi kita. Walaupun juga kita tetap harus waspada dalam hal ini.
Ya, ini diantara hal-hal yang patut untuk kita perhatikan berkaitan dengan Allah sebagai zat yang akan berikan petunjuk dan pertolongan kepada para nabinya atau kepada kita, yang asalkan dengan catatan tadi, kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya takut banyak pertanyaan ini karena biasanya banyak pertanyaan. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya, monggo. Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya mengenai perbedaan at-taghut, iblis, syaitan. Karena tadi sempat disampaikan juga syaitan dari manusia dan jin. Yang mana yang sebetulnya kebetulan makhluk, mana yang sifatnya sifat seperti itu. Yeah. Karena ada juga sempat baca di surat Ibrahim 22 itu kan nanti di akhirat setelah hisab semua nanti rajanya setan atau rajanya iblis saya lupa, itu akan menyampaikan bahwa yang disampaikan Rob adalah yang benar dan kalian hanya mengikuti godaan yang dilakukan oleh bangsa iblis dan setan. Dan apakah yang menyampaikan hal itu juga sama yang waktu di awal menggoda Nabi Adam? Mungkin seperti itu. Yeah. Baik. Pertama, Tohut itu setan itu. Tohut itu setan. Ada yang mengartikan berhala-berhala yang disembah itu juga Tohut. Jadi ada sabilillah, ada sabili Tohut, ada jalan Allah, ada jalan Tohut. Jalan yang bertentangan dengan jalan Allah berarti jalan setan, itu Tohut. Sabili Tohut. Ya, Tohut itu secara umum dimaknai dengan setan itu. Jadi kalau kita pilih jalan yang bertentangan dengan jalan Allah berarti kita pilih jalan Tohut, jalannya setan. Itu satu dulu. Nah, setan itu sifat yang bisa menempel kepada manusia, bisa kepada jin. Syaitan dari kata syatona artinya ba'uda, jauh. Jadi sifat yang selalu bikin orang menjauh dari Allah. Atau ada yang mengatakan syatona itu artinya mengganggu. Orang sering ganggu itu namanya syaitan. Makanya orang Arab pasaran itu kalau ada orang yang mengganggu disebut apa? Syaitan. Anta. Keponakan saya kan lahir di sana, lahir di Mekah sana. Pas pulang itu masih kecil ya itu, saya goda kan, ami syaiton, paman setan. Saya kaget loh. Ternyata kata kakak saya, iya kalau di Arab itu kalau ada orang yang suka ganggu itu syaitan. Jadi syaitan itu sifat yang suka mengganggu dan sifat yang suka bikin orang jauh dari Allah, itu syaitan. Nah, biang keroknya syaitan itu iblis. Iblis itu nama aslinya ada yang mengatakan Azazil, ada yang mengartikan ada yang menyebut Abdul Haris. Abdul Haris, ya. Nama aslinya iblis itu Abdul Haris. Nama aslinya. Iya. Iya, jadi nama iblis itu aslinya Azazil. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Abdul Haris. Itu adalah tafsir Ibnu Katsir tentang iblis. Dia ini makhluk dari bangsa jin yang beribadah kepada Allah ribuan tahun sampai pada level di mana yang bersangkutan menjadi guru bagi para malaikat. Itu Abdul Haris itu, atau Azazil itu. Satu saat, karena dia belum mati ya, walaupun dia sudah jadi guru bagi para malaikat, dia belum mati, masih diuji oleh Allah. Dia diuji oleh Allah dengan makhluk hibrida baru namanya Adam. Dia diuji dengan makhluk hibrida baru namanya Adam. Diuji dengan junioritas. Gak kuat iblis itu, gak kuat. Sebenarnya saya mohon maaf ya, di kalangan manusia pun banyak yang gak kuat diuji dengan junioritas. Gak kuat. Maaf ya, hatta levelnya para ustadz, para kiai. Mohon maaf. Itu banyak yang gak kuat diuji dengan junioritas itu. Banyak yang gak kuat. Bersyukurlah pada Allah yang memandang juniornya itu sebagai mitra dakwah, bukan sebagai saingan yang diibaratkan seperti paku jengat yang mesti tenggelamkan. Gitu. Sambil contoh misalnya, saya itu selepas wisuda saya akan pulang kampung, kata bapak saya Allah yarham gini,
kamu kembali ke Surabaya lagi aja lah, kata bapak saya. Kenapa Pak? Di sini kamu ilmunya nggak berguna. Karena orang kampung saya itu masih ngeliat umur. Jadi sebetapapun orang itu punya ilmu, kalau umurnya masih muda, tetap yang maju yang tua, yang muda nggak boleh tampil. Bahkan saya masih ingat, saya itu sudah diundang. Nanti malam saya ceramah, itu sore menjelang maghrib dibatalkan saya. Alasannya karena masih terlalu muda, tidak boleh tampil muda itu. Sudah dijadwalkan saya mau khutbah Idul Adha saat itu, dibatalkan itu, gara-gara saya masih muda itu. Di kampung saya itu, di Lumajang sana itu. Akhirnya saya balik ke Surabaya. Surabaya kan kota, kalau kota alhamdulillah muda pun dipakai. Jadi saya di Surabaya itu alhamdulillah kepakai lah yang besar di Surabaya. Nah, setelah sekian waktu berlalu, adik saya yang dua tingkat di bawah saya itu lulus juga kuliah, dia pulang kampung. Nah, adik saya pas pulang kampung, pas yang tua udah pada mati semua itu. Jadi pas adik saya pulang kampung, yang tua sudah pada mati semua. Adik saya kepakai sampai sekarang di kampung gitu dia. Qadarullah, alhamdulillah. Saya pas pulang, yang tua masih hidup semua gitu. Itu banyak orang yang nggak siap diuji dengan junioritas. Itu di kalangan para politisi juga sama kan, banyak yang nggak siap diuji dengan junioritas. Tapi mohon maaf nggak usah dinaikkan terlalu tinggi ya, pokoknya nanti takutnya naik kemana-mana nanti. Tapi ini yang ya. Ini berkaitan dengan yang normal-normal aja. Itu memang nggak normal kan itu. Jadi singkat kata singkat cerita, ini kita bicara masalah yang tadi akhirnya iblis nggak kuat kan, nggak kuat. Maka dia kepleset. Kepleset itu bahasa Arabnya ablas saja, iblis ablas. Jadi dia kepleset, dia tergelincir dia. Makanya setelah itu dia sebut dengan iblis itu. Jadi iblis itu nama satu makhluk dia, dan dia rajanya para setan dari kalangan bangsa jin. Itu rajanya setan itu ya iblis itu. Makanya dalam ablas itu iblis itu. Nah, makanya ketika kemudian kan dia punya rapat berkala dengan pasukannya kan. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan ketika iblis memanggil pasukannya itu, laporan satu persatu, saya telah berhasil membuat si fulan mencuri. Iblis santai aja dia. Saya telah berhasil membuat si fulan membunuh atau berbuat apalah zalim. Iblis santai aja dia. Saya telah berhasil membuat si fulan mengoplos apa itu. Pokoknya dia santai aja. Oh dia santai aja gitu. Tapi begitu ada yang mengatakan saya telah berhasil membuat seorang lelaki menceraikan istrinya, iblis langsung bangkit. Keren. Itu langsung setan yang bersangkutan dipanggil, dikasih mahkota itu kan. Mulanya ya jangan mudah mengambil langkah untuk bercerai karena itu bikin senang nopo iblis. Itu seperti itu. Iblis senang banget kalau ada setan berhasil membuat suami istri bercerai, itu senang banget dia. Kalau 6+1 Pak. Oh. Saya nggak berani ngomong, ada Bu Dokter. Ini ada iya. Ya baik. Sudah nikah. Oh belum. Ya udah. Silakan dijawab. Iya. Dicoba aja dulu nanti. Yes, jadi singkat cerita itu iblis itu makhluk jenis tertentu itu. Jadi taghut itu sistem setan. Makanya biasanya ada sabili taghut, ada sabilillah. Sejalan Allah dan jalan setan. Itu sistemnya setan itu. Terus kemudian nanti ada sifat setan, itu sifat yang suka mengganggu buat orang jauh dari Allah, itu setan. Nah, iblis itu jenis makhluk dia. Jenis makhluk yang dulu namanya adalah Abdul Haris. Ada yang mengatakan namanya Azazil namanya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Cuman dia gagal ketika diuji dengan junioritas itu aja. Nah, kita nanti kalau ada junior cemerlang itu kita memandang, jangan kita pandang dia sebagai paku yang jengat gitu, yang mesti ditenggelamkan jangan. Tapi kita melihat sebagai ini potensi. Gimana ngomong? Jangan. Kaitannya sama sektor. Ngomong. Nah ini kan ada satu mungkin yang
mungkin perlu disinggung juga masalah nafsu ya. Nafsu. Iya. Nafsu. Nah, mungkin dulu kan ada malaikat maut ya. Iya. Diturunkan gitu kan. Iya. Tes gitu misalnya. Nah, itu di situ itu peran nafsunya betul ini atau peran setannya ini? Bagus. Karena kita kan sering nyalain setan gitu kan. Iya. Bukan setan, setan. Iya. Itu setan bintangnya. Iya. Kata para ulama, setan itu tugasnya hanya berbisik, selebihnya adalah kita. Kan yuwaswisu fi sudurin nas. Itu tugas setan itu cuman berbisik. Bisikin kita aja. Selebihnya kita itu saja. Makanya kan ada ini guyonan tapi ini mungkin serius ya. Kan ada yang mengatakan setan di Indonesia itu udah capek, bahkan malu karena idenya kalah hebat dengan orang-orang di Indonesia itu. Setan itu rencananya mau menggoda orang supaya korupsi 1 triliun, ternyata dia malah nyikat 3 triliun misalnya. Lebih dari itu malah. Jadi setannya merasa kalah, idenya kalah. Walaupun memang seringkali setan di Indonesia itu sering salah program juga. Iya, kata para ulama ini guyonannya para ulama. Maaf ya, mohon maaf. Kadang antar kiai berantem. Iya, antar kiai berantem. Tapi antar kiai berantem akhirnya kan pecah kongsi. Akhirnya muncul kalau radio dakwah baru. Kalau masjid muncul masjid baru. Kalau pesantren muncul pesantren. Rata-rata pesantren di daerah itu kan muncul pesantren baru kan gara-gara berantem antar anaknya kiai itu. Tahu namanya anaknya kiai berantem pisah bikin pesantren baru. Lama-lama setan tuh mikir, loh ini berantem kok malah tambah banyak pesantren, banyak masjid, banyak rumah Quran gitu. Di Kemang Pratama itu ada satu masjid, saya nggak sebut nama merek masjidnya, ada orang Kemang Pratama di sini. Itu kan bermula dari berantemnya pihak MTI dengan rumah Quran di Kemang Pratama itu, tapi gara-gara itu jadi rumah Quran jadi di mana-mana kan. Di Kemang Pratama itu rumah Quran itu bermula dari berantem itu kan. Berantem dengan MTI, terus kemudian malah rumah Quran jadi banyak di Kemang Pratama itu. Jadi setan jadi bingung. Ini tadinya dia sudah senang orang berantem, ternyata setelah itu dia berantem, malah rumah Quran banyak di mana-mana. Jadi bingung dia. Itu namanya setan salah program itu. Jadi, makanya manusia itu memang lebih keren daripada setan dari bangsa jin sebenarnya. Ya, tapi setan dari bangsa manusia memang bisa lebih parah kan. Makanya kata Syekh Sari As-Saqati rahimahullah, manusia itu kalau udah baik itu bisa melampaui para malaikat. Bahkan malaikat diperintah oleh Allah untuk melayaninya. Itu sering saya sampaikan surah ke-41 ayat 30 itu kan. Atau surah Ali Imran ayat 125 itu. Itu kalau manusia udah baik itu bahkan Allah perintah malaikat untuk melayaninya. Tapi kalau manusia itu udah jahat, kata Syekh Sari As-Saqati rahimahullah, sampai iblis ketemu sama dia aja malu katanya. Kenapa kok malu Syekh? Kalah jelek katanya. Iya, kalah jelek. Manusia itu kalau udah sesat itu gak cuman tidak menyembah Tuhan, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Korun, Namrud, Fir'aun. Ya. Kalau yang jahat banget misalnya dari orang-orang yang terdahulu itu mungkin ada Haman, ada Korun, ada macam-macam. Nah, jadi iblis itu kalau manusia itu kalau udah sesat itu ngalang-ngalai iblis. Sampai dalam satu riwayat ketika iblis sowan menghadap kepada Fir'aun itu dari balik pintu kan, kata Fir'aun, siapa? Fir'aun di balik pintu aja nggak tahu siapa saya, mau kok kamu pakai ngaku sebagai Tuhan katanya. Jadi iblis itu melihat kelakuan Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan itu ya heran. Oh, wong koyo Fir'aun itu seperti wong iblis aja nggak ngaku sebagai iblis itu di perang Badar diabarkan oleh Al-Quran itu kan statement iblis itu. Inni aroma la tarawna inni akhafullah, kata iblis. Aku melihat pasukan yang kamu tidak bisa melihat dan aku takut kepada Allah. Iblis itu ngomong gitu. Kalau ini kok Fir'aun ngaku Tuhan. Paham maksudnya gitu? Nah, manusia itu kalau jahat itu bisa ngalang-ngalai iblis. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Yang online gimana? Sendal dicuri di masjid, kenapa? Pemberian pacar. Oh, ada yang hilang kan tentunya. Monggo. Nyambung yang tadi, Nggih. itu ada hubungannya terkait level di neraka juga ya.
Iya betul. Berarti paling bawah sendiri itu kan diisi sama manusia-manusia ya. Terus. Di atasnya baru apa? Iblis, setan. Terus.